Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Nurzana Sana akan menjelaskan about conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction are words used to join words, phrases, and clauses together for constructing sentences. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata, frase, atau klausa untuk membentuk sebuah kalimat. Lalu kita beri contoh dari conjunction yang tadi. Ingat, tadi conjunction adalah kata untuk menghubungkan atau menggabungkan. Lalu kita di sini kasih contoh untuk conjunction words, yaitu Rina and Rani are watching TV. Kata conjunctionnya yaitu and yang menghubungkan kata Rina and Rani. Lalu untuk kata klausa, yaitu I watch TV when he called me. Mana kata conjunctionnya yaitu when yang menggabungkan klausa I watch TV and he called me. Lalu tipe-tipe dari conjunction. Sebenarnya di conjunction ada 3 tipe, yaitu coordinate conjunction, correlative conjunction, and subordinate conjunction. Tapi di grup kami hanya menjelaskan 2, yaitu coordinate conjunction and subordinate conjunction. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa sih coordinate conjunction itu. Conjunction pada umumnya digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang sederajat, yaitu menghubungkan noun dengan noun, adjective dengan adjective, verb dengan verb, phrase dengan phrase, klausa dengan klausa, sentence dengan sentence. Ya, itulah pengertian dari coordinate conjunction. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata fanboys. Apa sih fanboys itu? F-nya itu adalah for, yang artinya karena. A-nya itu and, yang artinya dan. N-nya itu nor, yang artinya pun tidak. B-nya itu but, yang artinya tetapi. O-nya itu or, yang artinya atau. Y-nya itu yet, yang artinya tetapi. Dan yang terakhir itu S, so, yang artinya sehingga atau jadi. Jadi teman-teman di sini harus memperhatikan beberapa catatan. Jadi guys, semua conjunction ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk and, but, dan or, mereka bisa digunakan untuk word, phrase, atau klausa. Sedangkan for, not, nor, yet, dan so, mereka hanya bisa digunakan untuk menghubungkan klausa atau kalimat. Di sini, untuk contoh di sini yang pertama ada for, yang artinya karena. Jadi for di sini juga bisa berarti untuk jika posisinya menjadi verb. Nah, sedangkan di sini for di sini berposisi sebagai conjunction, berarti artinya ya karena. Contohnya, I dream about you for I miss you. Saya bermimpi tentang kamu karena merindukanmu. Nah, for di sini bermakna sama dengan because. Jadi kalau teman-teman mau pakai conjunction for, maka harus menaruh koma di depannya. Ini yang membedakan dia dengan yang lain. Oke guys, yang kedua ada and, yang artinya dan. Jadi and di sini bisa menghubungkan word dengan word, phrase dengan phrase, dan kata dengan kata. Oke, yang ketiga ada nor, yang artinya pun tidak. Nor adalah salah satu kalimat negatif yang kurang lebih artinya pun tidak. Dia itu setara dengan do not.
Contoh, they do not like me, nor do I care. Mereka tidak menyukai saya dan saya pun tidak peduli gitu. Nah, asal kata yang saya sebutkan tadi adalah they do not like me and I don't care. Nah, do not di situ berubah menjadi nor. Kenapa ini auxiliary-nya dulu baru subjeknya? Karena nor adalah salah satu negative word, maka harus diinversi ya. Harus auxiliary-nya dulu baru subjeknya. Oke guys, yang keempat yaitu but, yang artinya tetapi. Tetapi di sini berarti dia mengandung makna kontras, menunjukkan sesuatu yang bersifat berlawanan. Jadi tetapi di sini menunjukkan makna yang berlawanan, makna kontras, berbeda. Yet sama but memang sama-sama menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Tetapi yet di sini bisa berposisi sebagai adverb yang artinya belum, dan ketika menjadi conjunction berarti artinya tetapi. Jadi jangan artikan yet sebagai belum. Kalau yet di sini sebagai conjunction. Biasanya kalau teman-teman ditanya, "Are you down?" Kamu udah selesai atau belum? Teman-teman menjawab, "Not yet." Belum. Yang artinya belum. Nah, yet di situ sebagai adverb. Berarti di situ bukan sebagai conjunction. Contohnya kalau di dalam conjunction, contoh, have you finished homework? I haven't finished it yet. Jadi yet di situ sebagai adverb. Jadi artinya itu belum. Tapi yet di sini yang kita bahas ini berposisi sebagai conjunction yang artinya tetapi. Contohnya kalau di dalam conjunction, I miss you yet I hate you. Nah, bedanya sama but itu apa? Kalau teman-teman mau pakai yet, maka harus ada koma. Itu yang membedakan yet sama but. Kalau but tidak perlu menaruh koma. Kalau yet wajib menulis koma sebelum masuk ke klausa. Yang terakhir, yang ketujuh ada so. So yang artinya sehingga atau jadi. Nah, so di sini juga kalau sebagai adverb dia artinya sangat. Kalau sebagai conjunction dia artinya sehingga. Contoh, I don't study hard so my score is bad. Saya tidak belajar keras sehingga nilai saya jelek. Nah, so di sini menunjukkan sesuatu sebab akibat. So di sini menjadi sehingga ketika menjadi conjunction. Bahkan antara main clause dan main clause. So di sini juga bisa menjadi adverb. Contohnya, I'm so happy see you. Saya sangat senang di sini. Saya sangat senang melihat kamu. Oke, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan memberikan contoh atau example mengenai koordinat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, conjunction koordinat itu ketika menjadikan sebuah kalimat atau kata harus setara. Contohnya, noun dengan noun, klausa dengan klausa, sentence dengan sentence, adjektif dengan adjektif, dan seterusnya. Jangan sampai dicampur atau ya terbalik-balik gitu. Jadi harus satu derajat misalkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ketika conjunction koordinat noun dengan noun. Di sini contohnya, they bought a motorcycle and a bicycle in that shop last week. Nah, untuk dicontoh noun dengan noun ini digunakan kata and di sini. Ya, bisa dilihat di situ
ditebalkan tulisannya ya, ada N. Kemudian adjektif dengan adjektif. Contohnya, Laura is a kind and beautiful girl. Nah, ketika di adjektif ini juga sama penggunaan katanya itu N. Laura is a kind and beautiful girl. Laura adalah seorang perempuan yang baik dan juga cantik. Kemudian verb dengan verb. We didn't talk or saw Laura yesterday. Di situ menggunakan kata or. Kemudian yang frasenya, they didn't go to Jakarta nor to Surabaya. Mereka tidak pergi ke Jakarta pun tidak ke Surabaya. Kata yang digunakan adalah nor. Kemudian clause dengan clause, they left but I waited. Nah, digunakannya kata but. Kemudian yang terakhir adalah sentence dengan sentence. We went to Jakarta yesterday but he didn't follow us. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari conjunction koordinat. Nah, mungkin untuk kelanjutannya mengenai subordinat atau conjunction subordinat akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi subordinat. Konjungsi subordinat yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat tidak sederajat. Dua kalimat tersebut berkedudukan sebagai anak kalimat atau dependent clause dan sebagai induk kalimat atau independent clause. Sempat disinggung juga mengenai clause. Clause itu sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat dan bisa juga bertindak sebagai kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan dependent clause atau anak kalimat yaitu klausa yang bergantung pada klausa lain, tidak dapat berdiri sendiri dan maknanya itu tidak lengkap serta tidak mudah dipahami sehingga membutuhkan adanya induk kalimat atau independent clause. Yang dimaksud dengan independent clause atau induk kalimat yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri dan maknanya itu lengkap walaupun tidak disertai dengan anak kalimat atau dependent clause. Jadi di sini ada common subordinating conjunction atau yang biasanya dipakai. Common itu yang biasanya dipakai. Ada di time related conjunction beserta contohnya. Lalu ada conjunction and comparison conjunction. Kesamping itu contohnya ada cause conjunction, as, because, in order that, since, so that, itu contoh dari cause conjunction. Lalu ada condition conjunction, even if, in case, provided that, unless. Terakhir ada place conjunction, contohnya kayak where, wherever, and whereas. Okay, I will explain a little bit example of subordinate conjunction. The first one is, although my boss has a lot of money, he is not arrogant. Which means, walaupun bos saya mempunyai banyak uang, ia tidak arogan. Kata bercetak tebal di sini, although, itu adalah salah satu example of subordinate yang conjunction and comparison conjunction dari penjelasan slide sebelumnya. Contoh yang kedua, since this weekend is raining, I will just stay at home. Artinya, karena akhir pekan ini hujan, aku hanya akan tinggal di rumah. Kata since di sini adalah example of subordinate conjunction. Pilihannya adalah cause conjunction atau sebab. Yang ketiga ada while I was reading book, my aunt came. Sementara aku membaca buku, bibiku datang. Kata while adalah example of subordinate conjunction, pembagian yang time relate atau yang berhubungan dengan waktu. Contoh keempat, Jane began her work after her friend had gone. Jane memulai pekerjaannya setelah temannya pergi. Kata after di sini adalah contoh dari subordinate conjunction, pembagian time relate juga atau yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, that cat follow me wherever I go. Kucing itu mengikutiku kemana saja aku pergi. Kata wherever itu contoh subordinate conjunction yang place, yang berhubungan dengan tempat. Yang keenam, he had gone before I spoke to him. Artinya, dia telah pergi
sebelum aku berbicara dengannya. Kata before itu termasuk contoh dari subordinate conjunction yang time relate, berhubungan dengan waktu. Terus kalau diperhatiin ada sedikit perbedaan antara contoh 1, 2, 3 dan contoh 4, 5, 6 dari penulisannya. Kenapa bisa begitu? Note atau catatan, when the dependent clause is placed first in a sentence, mark this, use a comma between the two clauses. Artinya, jika anak kata letaknya di depan, maka gunakan koma di antara dua kalimat tersebut. Contohnya kayak tadi, although my boss has a lot of money, he is not arrogant. Antara although my boss has a lot of money, koma, there is a comma between them, he is not arrogant. Sebaliknya, when the independent clause is placed first and dependent clause placed second, do not separate the two clauses with a comma. Jika induk kata letaknya di depan dan letak anak kata di urutan kedua, maka jangan pisahkan dua kalimat tersebut dengan koma. Contohnya seperti di contoh nomor 4, 5, dan 6. Jane began her work after her friend had gone. Di sana kalau dari penulisan tidak ada dipisahkan dengan koma.